warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Satria Nugraha Sukandar. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Melalui konten ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang pentingnya pemimpin pemerintahan yang baik. Yang kedua, metode atau cara melahirkan pemimpin yang baik. Dan yang terakhir adalah contoh pemimpin yang saya sukai. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu mengenai apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Karena nantinya akan sangat berkaitan mengapa membutuhkan sosok pemimpin pemerintahan yang baik. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugasnya yang sebelumnya telah direncanakan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan organisasi. Adapun ahli yang berpendapat mengenai kepemimpinan ini salah satunya adalah Gareth Jones dan Jennifer George, di mana beliau mengungkapkan kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan kelompok tersebut. Nah, bagaimana dengan pemimpin? Pemimpin tersebut ialah orang yang melakukan fungsi kepemimpinan. Dan juga ada ahli yang berpendapat tentang pemimpin ini, salah satunya dari Suradinata. Beliau berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik itu dalam bentuk organisasi maupun keluarga. Sebenarnya, pemimpin dan kepemimpinan ini merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Menurut saya, pemimpin pemerintahan yang baik itu ialah pemimpin yang berorientasi dalam hal melayani. Mengapa demikian? Karena pemimpin tersebut memiliki beberapa hal. Pertama, ada sifat empati. Kedua, memiliki kerendahan hati. Tiga, fokus pada tujuan. Empat, detail oriented. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu disiplin diri. Dengan beberapa hal tersebut, seorang pemimpin dapat dinilai baik. Entah itu dari cara ia menjadi seorang pemimpin atau membentuk kepribadian yang baik. Selain itu juga, pemimpin yang baik juga akan membawa perubahan bagi masyarakat maupun lingkungan yang ia pimpin. Karena sejatinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa merubah suatu keadaan menjadi lebih baik melalui program kerja yang ia buat. Nah, metode yang pertama untuk melahirkan pemimpin pemerintahan yang baik itu adalah setiap organisasi pengkaderan mahasiswa perlu adanya transformasi dalam membentuk kader-kadernya yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Perubahan yang dimaksud adalah membuat suatu metode baru selain dalam hal pembinaan maupun pendidikan berjenjang di dalam internal organisasi dengan lebih menekankan pada aksi-aksi nyata. Jadi tidak hanya mempelajari materi pembinaan pada latihan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan maupun kegiatan yang lainnya, tetapi harus benar-benar dibarengi dengan contoh dan aksi yang nyata. Nah, cara yang kedua adalah seorang pemimpin harus melatih diri agar menjadi pribadi yang integritas, di mana apa yang ia lakukan harus sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Karena jarang sekali ditemukan pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa integritas yang tinggi dan bersih dari segala kasus KKN. Maka dari itu, jiwa dan semangat integritas harus ditanamkan sejak dini dengan berbagai cara. Salah satunya pendidikan berbasiskan budaya, bahwa nilai-nilai integritas seperti halnya kejujuran, moral, tanggung jawab, dan loyalitas itu harus mulai ditanamkan pada kader-kadernya dan dibudidayakan di dalam lingkungan organisasi tersebut. Nah, cara yang terakhir yaitu seorang pemimpin juga harus cerdas secara intelektualnya, di mana setiap organisasi ini juga harus lebih memikirkan cara atau metode agar kader-kadernya bisa dan mampu menguasai semua bidang atau aspek lain di dalam kehidupan ini. Selain cerdas secara intelektual, seorang pemimpin juga harus cerdas secara spiritual maupun emosional.
Cerdas secara spiritual ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Selain itu, cerdas secara emosional ialah perilaku keseharian dia, hubungan dia dengan sesama manusia, perilaku dia terhadap orang sekitar, maupun terhadap lingkungannya, ataupun terhadap dunia ini. Itulah kriteria lain untuk jadi seorang pemimpin. Nah, kali ini kita akan membahas contoh pemimpin yang saya sukai. Secara pribadi, saya sangat menyukai sosok pemimpin yang bernama Ridwan Kamil, atau yang kerap disapa Kang Emil. Beliau merupakan Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2018 sampai dengan 2023, dan juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandung periode 2013 sampai dengan 2018. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Kang Emil, mari kita simak video berikut ini. Sosok beliau mulai dikenal publik ketika memulai karirnya sebagai Wali Kota Bandung, karena begitu banyak program yang ia janjikan, dan program-program tersebut juga sangat inovatif. Salah satu programnya yaitu membuat taman-taman baru dan menyulap taman-taman yang lama menjadi taman yang mempunyai nilai baru. Karena di Kota Bandung sendiri itu dia memiliki kurang lebih 600 taman. Dengan inovasi yang ia kembangkan, maka di Kota Bandung banyak dijumpai sekali taman-taman, baik itu posisinya ada di tengah kota maupun di pinggiran kota. Selain itu juga taman-taman yang ia kembangkan juga diberi nama yang unik. Bukan hanya pribadi yang inovatif, beliau juga sangat komunikatif terhadap rekan kerja maupun dengan masyarakatnya. Selain itu, sosok Kang Emil juga merupakan sosok yang cerdas dan pintar. Berkat kecerdasan dan inovasi yang ia miliki, beliau dapat membuat program-program yang sangat inovatif, dan hasilnya pun sangat diakui oleh beberapa pihak. Salah satu programnya adalah Desa Digital. Berkat inovasi ini, Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan atas inovasi Smart City Asia Pasifik 2020, menyisihkan pesaing dari Selandia Baru dan Australia dalam kategori Digital Equity and Accessibility. Seperti itulah alasan saya mengagumi sosok Kang Emil yang cerdas, pintar, inovatif, dan komunikatif. Semoga beliau bisa menjadi sosok pemimpin yang baik dan bisa menjadi contoh untuk para pemimpin yang ada di Indonesia. Itulah beberapa pembahasan materi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Melalui tayangan ini, saya pribadi ingin berpesan kepada seluruh pemimpin yang ada di Indonesia, jadilah pemimpin yang rendah hati, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakatnya. Karena jika ingin menjadi pemimpin yang disegani, dikagumi, bahkan dihormati oleh pengikutnya, maka jadilah pemimpin yang memiliki kriteria tersebut. Dan tanpa dukungan mereka, maka tidak mungkin Bapak dan Ibu sekalian menjadi seorang pemimpin seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan di dalam penyampaian materi.